berubah. Beda. Hari ini saya berubah karena saya menghafal satu ayat. Alif Lam Mim. Maka Anda harus jujur. Tulis dong perubahan itu. Oh, hari ini saya hafal satu ayat. Berikut terjemahannya. Dan saudara akan mulai senyuman menghias diri saudara. Balik sama mama. Tidak benar kalau tidak ada perubahan. Tidak benar. Ada perubahan. Sementara saudara tadi ada yang menulis, saya punya utang 1 miliar. Ada yang menulis, usaha saya bangkrut. Ada yang menulis, saya butuh modal. Saudara mengatakan, saya belum ada perubahan. Lo yang benar dong. Masa nggak ada perubahan? Lo lihat tulisan lo. Lo catat dong, perjalanan sejarahnya catat. Ternyata begitu kita catat, hari ini Mansur menghafal ayat pertama surah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Subhanallah. Suratul Baqarah ayat pertama sudah saudara hafal. Apakah itu bukan perubahan? Perubahan saudara. Tips yang pertama untuk saudara berubah, hafalin Quran 1 hari 1 ayat. Dan hafalkan juga terjemahnya. Saya tidak bisa baca Quran Ustaz. Cari teman yang bisa bacain ente Quran. Kalau ente bisa baca Quran, bacakan teman yang tidak bisa baca Quran. Lebih begini lagi. Tips yang ketiga. Yang kedua kan terjemahnya tadi. Yang pertama hafalin 1 hari 1 ayat. Yang kedua hafalin juga terjemahnya. Yang ketiga, khatamkan Al-Quranul Karim 1 hari 1 lembar. Khatamkan Al-Quran 1 hari 1 lembar. Habis subuhnya saudara ngatamin Quran. Habis subuhnya saudara ngatamin Quran. Tips yang keempat, khatamkan juga terjemahnya. Habis salat subuh nih, buka Quran. Ini insya Allah menjadi resolusi saya dan istri di tahun baru Hijriah 1434 Hijriah. Mumpung masih tahun baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk buat orang-orang yang beriman di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakni mereka-mereka yang percaya dengan yang gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka-mereka yang percaya dengan apa-apa yang Allah turunkan dan mereka mengimani hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Tuhannya dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Shadaqallahul azim. Shadaqallah. Disiplin. Hafalin 1 hari 1 ayat, hafalin terjemahnya. Saya belum nyampe tuh ngapalin terjemahnya. Insya Allah. Mengerti ya, tapi hafal tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, khatamin Quran 1 hari 1 lembar. Dan khatamkan pula terjemahnya 1 hari 1 lembar pula. Hari itu Pak, besok pagi
Cukup sampai di situ saja. Dan lihat nanti malam catatan saudara. Lagi-lagi catatan saudara. Nggak benar, nggak berubah. Catatan saudara berubah dong. Apanya yang berubah? Memang Mansur punya utang 10 juta. Masih tinggal di kontrakan. Tidak punya rumah. Rekening tinggal 200.000. Kuliah belum lulus. Tidak punya jodoh. Tapi ada catatan 2 di bawahnya. Saya sudah hafal ayat 1 berikut terjemahnya. Dan sudah menyelesaikan 1 lembar berikut artinya. Perubahan kalau bersama Allah seketika, Pak. Saudara akan bilang begini, ya kalau nggak real perubahannya, nggak lucu. Ya, terusin aja dulu jalan. Hari kedua, apalin. Dzalikal kitabu, la raiba fihi, hudan lil muttaqin, Dzalikal kitabu, la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat mereka yang bertakwa. Apal, pergi sholat subuh. Pulang, terusin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jangan lupa berikut terjemahannya. Cara bacanya seperti apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya dibaca bukan pakai mata, tapi mata dan lisan serta telinga, hati serta pikiran. Sesungguhnya mereka-mereka yang kafir sawa'un alaihim, sama saja. A'andartahum, diberi peringatan, amlam tundirhum, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Qatamallahu, Allah mengunci, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghishawatu walahum adzabun azim. Satu tutupan, satu kuncian yang tidak bisa ada yang buka kecuali Allah yang buka, dan bagi mereka itu azab yang pedih sekali. Apa yang saya lakukan sampai saya menuju hotel yang saya bikin? Atas izin Allah mendirikan itu hotel. Sesungguhnya perjalanan ini, Pak, dimulai dari balik penjara, saya buka Quran, ngapalin, liatin artinya, jalan terus. Mulai ketemu murid 1, 2, 3, 4 tahun 2003. Kemudian buka pesantren 8 anak. Terus jalan. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Sat. Tiba-tiba 20 hari ini lewat. 20 hari lewat. 1 juz 20 halaman. Hari ke-21. Hari ke-21. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Saudara akan kaget, nggak percaya. Coba lihat rekening saudara. Habis ngapalin ayat ke-21, oke?
dan menuntaskan lembar ke-21, matahari naik dikit, saudara lihat, cek ATM, dong. Udah ada 2 juta di sana. Tapi lihat catatannya, saya masih belum bekerja, masih tinggal di kontrakan, masih belum menikah, masih penyakitan, belum lulus kuliah, tapi mulai ada yang berubah. Apa? Rekening saya ternyata sudah ada 2 juta. Dari mana ya 2 juta ini? Buka dong catatannya. Ternyata hari ke-10 ada teman datang. Mas Jul, kalau nggak dicatat perubahannya, nggak bakalan berasa. Boleh dijajal, ngerepotin sih. Tapi saudara kan bingung. Saya undang ke depan Mbak Anik. Beliau pemilik warung steak and shake. Sekaligus saya minta didoakan acara malam hari ini menjadi acara tasyakurnya beliau. Membuka cabang barunya di sekitar Malang dan Batu. Kita akan minta beliau bercerita. Bagaimana dia memiliki catatan-catatan ketika dulu dia memulai perjalanan warung. 10 tahun yang lalu. Dan ketika beliau melihat, subhanallah, beliaulah yang insya Allah akan bercerita. Mbak Anik, silakan naik ke atas panggung. Oh, ada Mas Jody sekalian, Mbak Anik dan Mas Jody berdua. Mana Mas Jodinya? Ada Mas Jody? Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Mas Jody kita. Ayo Mbak, inspirasikan perempuan-perempuan muslimah supaya bisa maju, insya Allah. Allahu Akbar. Mas Jody sekarang sudah memiliki alhamdulillah kurang lebih 6 rumah tahfiz dari usahanya. Punya kurang lebih 160 anak-anak yang dibina menjadi penghafal Quran. Dan kita akan mendengar bagaimana kisah beliau 10 tahun yang lalu. Sekaligus mudah-mudahan ada kisah yang dikaitkan dengan pelajaran pada malam hari ini. Silakan Mas, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, warung steak and shake, Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu. Mungkin di Malang kita sudah punya, alhamdulillah ada 5 cabang. Bebek goreng Haji Slamet, Bebek goreng Haji Slamet yang baru kita buka, sudah ada 3 cabang. Kita akan buka lagi di Batu, warung steak dan bebek goreng Haji Slamet. Saya hanya mau berbagi sedikit saja tentang rumah tahfidz yang saya kelola. Jadi tahun 2000 itu saya mengawali warung steak and shake. Kemudian 3 tahun yang lalu kurang lebih saya sudah lepas dari manajemen warung steak and shake. Seperti tadi Ustadz cerita, saya dan istri saya itu mengelola rumah tahfidz. Rumah tahfidz alhamdulillah sekarang ada 160 santri. Di situ kita berdua yang terjun langsung mengelola, memanage rumah tahfidz beserta ustadz ustazah dan seluruh santri-santri kita. Ada beberapa perubahan ketika kita mengelola rumah tahfidz. Di saat saya sudah nggak mengelola warung steak and shake, Allah datangkan lagi rezeki yang lain rupanya. Jadi bebek goreng Haji Slamet itu Allah yang hadirkan Haji Slametnya. Nggak tahu ceritanya gimana, tahu-tahu saya ketemu sama beliau, saya kenal, sampai akhirnya kita bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Jogja. Dari 1 cabang tumbuh terus 5 cabang, sampai kita dikasih kepercayaan buat buka juga di Malang. Jadi saya tuh nggak mengelola, saya nggak ngurusin gitu, tapi Allah yang hadirkan. Kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran. Benar tadi kata Ustadz,
dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga. Kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran, benar tadi kata Ustadz, dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga. Kita ajak juga mereka buat ikut menghafal Al-Quran. Rata-rata seluruh karyawan warung Stick and Stick itu sudah hafal 4 surat. Setiap satu surat yang mereka hafal, mereka berhak 1 undian untuk berangkat umroh. Setiap tahun kita undi. Dan setiap hari mereka punya kewajiban di warung Stick itu buat ngaji 1 juz. Karena satu outlet itu kita punya 15 karyawan, kita bagi aja. Satu karyawan 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar semua, sehingga kita punya 56 outlet, kita bisa 56 juz setiap harinya. Jadi luar biasa sekali, subhanallah, keberkahan dari Al-Quran ini Ustadz. Ternyata saya beberapa waktu ini mengkaitkan juga antara Al-Quran ini dengan bisnis saya dan istri saya jalani. Dan sekarang alhamdulillah, selain bebek goreng Haji Selamat, saya juga ada usaha yang lain, warung penyet. Warung penyet di depan Taman Makam Pahlawan itu. Sekalian promosi Ustaz. Iya, nanti kita ikut mendoakan. Karena dengan mendoakan beliau, maka insya Allah mudah-mudahan ketularan jadi pengusaha-pengusaha. Amin, insya Allah. Beliau cabangnya sudah lebih dari 40-an, mungkin 50-an dengan brand-brand yang lain. Subhanallah. Ya, teruskan. Kemudian yang baru-baru ini Allah hadirkan juga beberapa usaha properti. Usaha properti ini Allah hadirkan tanpa saya harus pinjam uang ke bank. Jadi beberapa properti, diantaranya juga kita akan mengembangkan hotel juga dan apartemen juga. Itu tanahnya itu kita bisa bayar dengan kita angsur. Jadi ini berkah juga ini dari Al-Quran juga. Mungkin itu aja Ustadz yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik. Dari Mbak Anik bisa nggak cerita, ada nggak tapakan-tapakan sejarah yang kira-kira begitu dilihat, oh dulu begini ya, gitu, sehingga perubahannya itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit akan saya ceritakan bahwa dulu saya memang basicnya sama suami ini nggak ada basic manajemen. Jadi ketika saya buka warung Stick di tahun 2000, itu hanya ada catatan-catatan kecil omset saja di situ. Ya kebetulan saya juga pembukuannya cuma sederhana, terus catatan itu hanya di selembar kertas. Dan ternyata saya simpan sampai sekarang tanpa sengaja Ustadz. Kalau Ustadz kan ada catatan sejarahnya, kalau saya tanpa sengaja saya catat dan tempo hari saya temukan ternyata di sana di awal-awal tahun 2000 itu omset saya sehari itu 20.000, 30.000 seperti itu. Dan tapi alhamdulillah setelah 12 tahun ini mungkin bisa beribu-ribu lipat kali dari omset yang di awal dulu. Allahu Akbar. Kalau 1000 kali lipat saja berarti itu 20 miliar. Kalau 1000 kali lipat, apalagi beliau bilang beribu-ribu kali lipat. Allahu Akbar. Insya Allah ini akan mengalahkan usaha-usaha kuliner kapitalis, insya Allah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Maksudnya bukan begitu. Jadi gini Ustadz, kalau menurut saya berapapun omset yang saya terima itu ketika itu bisa mencukupi kami semua,
saya, keluarga saya dan juga karyawan itu saya anggap itu sudah beribu-ribu kali. Subhanallah. Jadi catatan itu ada dulu, catatan pertama-tama itu. Ada Ustaz. Subhanallah. Apalagi yang Mbak ingat, Mas Jody ingat? Ada nggak perjalanan sejarah yang tertulis, tergambar, terekam? Ya, saya tambahkan sedikit Ustadz. Jadi di awal-awal dulu ketika saya pertama kali membangun warung Steak and Shake, memang tadi benar cerita istri saya, selama setahun itu omsetnya seperti itu. 20.000, 30.000 itu selama setahun, setiap hari seperti itu kita lalui, dan alhamdulillah kita tuh nggak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur karena memang saya ngelihatnya pada saat itu nggak pernah ngelihat yang di atas itu, ngelihatnya ya teman-teman di sekitar. Jadi alhamdulillah, asal bisa buat makan aja. Tapi yang kita lakukan, yang saya lakukan pada saat di awal-awal itu, saya ingat sekali Ustadz, di awal-awal itu hampir setiap hari ba'da sholat maghrib itu saya selalu membaca surah Yasin Ustaz. Itu saya melihat ketika saya ke rumah saudara saya di Bandung, dia itu baca surat Yasin terus sudah sampai hafal itu. Kemudian saya lihat beliau, saya tersentuh, saya coba. Kemudian saya dengar tausiah Ustaz juga, saya coba ba'da sholat maghrib saya baca surat Yasin terus. Kita jalanin terus seperti itu, alhamdulillah emang kelihatan perubahannya. Warung Steak and Shake di tahun kedua, ketiga, keempat sudah mulai dikenal dan sudah mulai rame. Itu tiap hari baca Yasin itu tiap hari. Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Anik, Mas Jody. Kita aplaus buat mereka berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita hadiahkan beliau berdua doa. Cabang yang baru di mana? Cabang yang baru di Batu. Ayam penyet atau warung steak? Oh, bebek goreng dan warung Steak and Shake di Batu. Baik, kita hadiahkan Al-Fatihah buat usaha beliau. Mudah-mudahan yang mendoakan dengan ikhlas, tulus, semangat, yakin. Doa kita akan membantu beliau-beliau berdua dan seluruh keluarga besarnya. Maka saudara yang mendoakan akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan saudara-saudara adalah para malaikat-malaikat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana walil amin. Makasih Mas. Sekali lagi kita berikan aplaus buat beliau berdua. Lihat ya, bacaan yang tidak berubah saja, Yasin tok. Yang menjadi polemik di luaran sana. Tapi sudah mampu mengubah mereka semua. Apalagi saya menawarkan kepada saudara-saudara semua bacaan yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda setiap harinya. Tadi sampai mana? Ternyata Mansur sampai juz 2. Begitu dia lihat, cek rekeningnya nambah 2 juta. Rumah masih ngontrak, belum bekerja, utang belum berkurang, tapi rekeningnya nambah 2 juta. Dia penasaran. Dari mana ini duit 2 juta? Dia buka catatannya. Ternyata ada yang datang Pak. Baru hari keempat dia ngaji. Baru 4 ayat. 4 lembar. Khataman Qur'annya. Di sana ditulis. Saya datang teman. Terus bilang. Mas. Sampean kan nganggur. Bisa minta tolong tidak? Minta tolong apa? Jualkan nih Dakota saya. Begitu. Iya. Berapa harganya? Ya sepantasnya lah. Ya sudah. Taruh saja situ. Nanti insya Allah saya coba akan berdoa sama Allah. Kok berdoa? Iya berdoa lah.
Nah, kalau kamu berdoa doang, dari mana kamu bisa jual handphone saya? Ya kamu jalanlah, pergi ke toko mana, kamu tawarkan. Apa kata si Mansur tadi? Begini, kamu juga tidak ada yang nyuruh kemari. Tidak ada yang mengundang kamu kemari. Allah yang sudah membuat kamu itu kemari. Kalau Allah sanggup menghadirkan kamu sebagai penjual, kenapa Allah tidak sanggup menghadirkan pembeli? Oh iya, hebat juga kamu Sur ya. Ya. Masih saudara sama Yusuf ya? Oh. Ya dah, kalau gitu saya pergi kuliah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah catatan di hari keempat. Saya bawa buku. Mana buku saya? Itulah catatan di hari yang keempat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini buku barusan jadi, bisa di zoom Mas. Ini barusan jadi bukunya, semua bisa jadi pengusaha. Coba katakan bersama-sama, semua bisa jadi pengusaha, insya Allah. Ayo ulangi, 1, 2, 3. Lagi. Nah, buku-buku ini berasal dari catatan-catatan serpihan seperti itu. Ini buku yang berikut, ini baru juga keluar. Judulnya, Boleh Nggak Sih Ngarep? Ini buku sangat ditunggu insya Allah sama jutaan kaum muslimin di Indonesia. Seputar pertanyaan, boleh nggak sih sedekah itu ngarep, minta balasan, membatalkan pahala tidak? Apakah nanti jadi riya? Apakah jadi syirik? Dan seterusnya. Nih buku ini menjawab. Boleh nggak sih ngarep? Ini adalah catatan-catatan serpihan. Menjawab kemudian pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara semua. Saya bukan sedang berjualan, karena saya cuma bawa sepasang ini saja. Ini contoh bagaimana kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang saya tidak pernah sangka itu terjadi. Kembali ke Mansur. Ini buku ini insya Allah harusnya sudah mulai ada di toko-toko buku. Harusnya. Dan saya lebih pengen lagi saudara yang jualan. Jangan cuman jadi pembeli buku. Saudara yang jualan buku ini insya Allah. Nanti kita bicara di akhir. Mansur lihat catatannya. Hari keempat datang teman nitipin Dakota. Besok subuh hari kelima. Lembar kelima. Datang lagi temen. Hebat lu Sur. Kerja kagak apa kagak. Punya Dakota. Apa kata si Mansur? Bukan punya saya. Ini punya orang nitip. Dijual. Berapa Sur? Nah udah. Saya paling top pakai handphone yang 200.000. Ini harganya kalau second mungkin sekian kali, Sur. Iya kali ya. Ya udah gua aja yang bayar dah. Ntar dulu nih, berapa lu mau bayar? Dialog, deal, jadi. Di persen lah Mansur. Berapa duit di persen? 100.000. Ustadz, katanya 2 juta tuh di rekening. Kok 100? Lu lupa ya, itu baru hari kelima. Sedangkan hari di mana dia sadar duitnya 2 juta, itu di hari ke-21. Lihat apa yang Allah lakukan untuk Mansur. Berita ini tersebar dengan sangat cepat. Kalau lo mau jual gadget, lo mau jual handphone, kasih Mansur. Cara jualnya aneh.
Dialah penjual yang kalau barang datang malah masuk kamar. Apa? Katanya kalau Allah bisa mendatangkan penjual, maka Allah bisa mendatangkan pembelinya. Orang kemudian ramai-ramai menitipkan kepada dia. Ada komputer bekas, ada yang lain-lain. Penuh satu ruang tamu. Inilah yang disebut dengan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang lain mencari, aku yang mengantar. Sibukkan diri kalian dengan Quran. Aku yang bertanggung jawab atas seluruh nafkah kalian. Sebentar Ustaz, kalau begitu Ustaz tidak mengajarkan orang berikhtiar, lo gila. Ngapal Quran cuma 5 menit, 10 menit. Lo gila. Ngatamin Quran itu paling lama juga 1 lembar itu 5 menit, 10 menit. Selebihnya hiduplah seperti orang-orang biasa. Bedanya, Allah will guide you. Allah akan membimbing saudara semua. Kenapa saudara tidak pernah mendapatkan jodohnya? Karena saudara tidak tahu kemana dan di mana. Begitu ketemu panggung, jadi. Siapa yang menunjukkan? Semua dialah Al-Hadi. Dialah yang memberikan petunjuk. Mansur bersyukur kepada Allah. Dia tidak berhenti. Dia terusin bacaan Qur'annya. Sampailah dia juz ketiga selesai. Masuk juz yang keempat. Kita baca bareng-bareng. Lan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ingat cara ngatamin Qur'annya, baca seayat, artinya juga dibaca. Lan tanalul birra, tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian nafkahkan, Allah mengetahuinya. Dibaca tuh, berarti hari keberapa itu? Hari ke-61. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Assalamualaikum. Ada yang ucap salam. Assalamualaikum. Ada yang ucap salam. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Bentar ya. Lagi ngatamin Quran. Iya nggak apa-apa Mas. Boleh tunggu di sini? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humul zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Siapa yang belum pernah pergi haji? Siapa yang belum pernah pergi ke Baitullah? Oke. Saudara tidak akan mendapatkan pengalaman eksotis selama saudara satu tidak baca Quran sama sekali. Yang kedua, baca Quran tapi tidak membaca artinya. Lihat Mansur, lihat Mansur. Peraturannya, setiap baca satu ayat, baca terjemahnya. Oke? Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah.
Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humul zalimun. Sampai nih ayatnya. Saya akan bacakan ayat ini. Saudara berdoalah kepada Allah agar apa yang terjadi sama Mansur terjadi sama saudara-saudara semua. Ayat yang berikut adalah ayat tentang Baitullah Al-Haram. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, Maha benar Allah, maka ikutilah agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sungguh dia bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibuat dialah Baitullah lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Baitullah itulah petunjuk buat alam semesta ini. Mansur meneteskan air mata ketemu ayat ini. Seperti apa Baitullah itu ya Rabb? Seperti apa Mekah itu ya Allah? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada jejak-jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut dengan maqam Ibrahim. Mansur tidak mengerti tamu yang datang di pagi hari itu adalah malaikat Allah yang membawa berita tentang ayat ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang masuk Makkah, siapa yang masuk ke Baitullah kana amina, maka dia bakal tenang, tentram, ajak hidupnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak buat Allah atas semua manusia, kewajiban manusia atas Allah hajjul baiti, pergi ke Baitullahnya. Ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup berjalan ke sana wajib hukumnya. Mansur menangis. Ayat ini kok kayak manggil-manggil ya. Dan dia baca tuh kan artinya. Ayat ini kayak manggil-manggil ya. Ya Allah, makasih 60 hari sudah, 10 juta utang sudah lewat, kontrakan sudah ada jaminan terbayar, jodoh memang belum datang, rumah memang belum punya, tapi rekening pun bertambah. Ya Rabb, apakah saya akan bisa berangkat haji ke Baitullah-Mu? Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah
wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul azim. Selesai khataman Quran harian, terjemahnya juga dibaca, dia bergegas menemui orang yang memberi salam. Waalaikumsalam, maaf mas, lama nunggu. Enggak apa-apa, kamu dipanggil sama Simbah. Panggil sama Simbah. Iya. Apa ya? Mbah. Enggak, Mbah panjang umur. Pengen ketemu aja. Ya sudah, sebentar. Salin, naik motor lah berdua. Beda. Apanya yang beda? Bukan motor nitamu, tapi motor dia. Lihat catatan 3 bulan yang lalu. Mansur 10 juta, utangnya, penyakitan. Uang cuma 200.000 di rekening. Belum punya rumah, kuliah belum lulus, tidak punya jodoh. Nggak ada yang mau sama dia, nggak ada yang suka sama dia. Tapi hari itu dia boncengin orang dengan motornya sendiri. Allah karim, antallah. Dan perjalanan baru 3 juz lebih 1 halaman. Baru masuk juz 4 loh. Di depan Simbah, cium tangan, sungkem, ternyata sudah kumpul paman kanan kiri, bibi kanan kiri, dan ada orang tua pula di situ. Sur, yang lain nih pada kerja. Kamu doang yang tidak kerja. Mesem si Mansur. Rupanya sampai saat itu dia masih disebut tidak kerja, padahal dia sudah menjadi bandar epet. Oh, cara Allah, Pak. Cara Allah. Nggak belajar, nggak punya kenalan, nggak punya koneksi, tak punya modal. Cara Allah. Ente tahu hotel, bangun hotel biasa. Ente dokter bikin rumah sakit biasa. Ente mekanik bangun bengkel biasa. Ente bekas pegawai superstore, manajer superstore, lalu buka supermarket biasa. Yang tidak biasa, Mansur Pak, ngopenin Quran toh. Tapi Allah hadiahkan terus. Iya, saya memang tidak punya kerjaan, alhamdulillah, doanya saja. Nah ini Sur, mbakmu nih mau pergi umroh. Kami keluarga sepakat, bagaimana kalau kamu yang nemenin saja. Allah, barusan tadi dibaca ayatnya. Saya ketika memandang pertama kali Sulam, tukang bubur naik haji. Saksinya istri saya, kami berdua pegangan tangan, Bu. Kami nangis. Apalagi ketika saya baca tuh Quran. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di situ ditulis Ustadz Haji Yusuf Mansur. Demi Allah saya nangis saat itu. Tapi apa saya katakan kepada Allah? Berlakukan ayat itu untuk saya dan istri saya ya Allah. Happening. Terjadi. Mansur unbelievable. Tadi pagi baca tuh ayat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ternyata kemudian ayat itu menjelma. Setiap ayat itu punya malaikat-malaikat penjaga. Dan malaikat-malaikat penjaga itu yang akan mengiringi kita semua. Subhanallah. Bahkan hattal kubur. Sampai kubur kita nanti. Iqra'ul Qur'ana. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Sesungguhnya Quran akan menjadi syafaat. Buat mereka yang menjadi temannya Quran. Apa sih temannya Quran?
Dengan saudara membaca Quran setiap hari, saudara sudah menjadi temannya Quran, tidak meninggalkan Quran. Catatan demi catatan berubah. Udah di ujung surah Ali Imran nih. Sudah di ujung surah Ali Imran. Kira-kira kalau juz 4 adalah hari ke-80 selesai. Ini hari ke-79. Ba'da subuh, sebelum subuh ayat ke-79, habis subuh lembar ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Terus berangkat sampai ayat-ayat berisi tentang doa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Dia baca artinya, ya Allah, kalau ada siang ada malam, ada laki ada perempuan, kenapa buat saya belum ada ya Rabb? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana, tangannya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Semua sudah dia dapatkan. Umroh sudah, rumah pun sudah, utang selesai, motor sudah punya, kios kecil di rumahnya pun sudah ada. Yang belum ada jodohnya. Dibandingkan dengan lembar-lembar sebelumnya di hari pertama. Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb, engkau tidak pernah menyalahi janji. Hari itu dia punya schedule, ketemu dengan jemaah umrohnya. Hari itu dia punya schedule, ketemu dengan kelompok umrohnya. Ketika pergi tidak ada tanda-tanda bakal berjodoh, tapi di reuni itu ada tanda-tanda jodohnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Imran selesai juga dia berkeluarga. Ali Imran itu keluarganya Imran. Dia menjadi Ali Mansur, keluarganya Mansur. Hari ke-80 sempurna perjodohannya. Fastajaba lahum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha, dari laki-laki dan perempuan. Ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند ربهم خير للأبرار. Khatamkan Al-Quran harian, berikut terjemahnya. Saudara akan menikmati perubahan itu. Silakan daftarkan diri saudara. Login sebagai santri resmi. Registrasi. Bayar sebagai sedekah saudara. Kemana Ustadz? Ke www.santritahfiz.com. Santritahfiz.com. DZ, tahfiznya DZ. Santritahfiz.com. Di sana ada ngapal Quran satu hari satu ayat dan ada khataman Quran harian yang langsung saya pimpin setiap harinya. Ustadz, saya ibu-ibu, saya kakek-kakek, nggak ngerti baca Quran. Doain supaya CD bimbingannya bisa segera ada di warung-warung terdekat di kota Anda, termasuk di Malang, Batu dan sekitarnya. Insya Allah. Ini bukan sekedar khataman biasa, tapi ini khataman yang bakal mengubah saudara-saudara semua. Mulailah dan saudara akan kaget dengan perubahan saudara-saudara semua. Untuk menikmati impian-impian saya. Atas izin Allah, saya merasa ini bukan impian saya doang, Mas. Pak, Bu, tapi ini impian semua. Karena saudara yang mendoakan saya tanggal 23 Mei tahun 2012 kalau tidak salah. Saya mengajarkan kepada saudara semua, dream, pray, and action. Dream, pray, action. Dream, pray, action. Coba kepalkan tangan saudara semua. Dream, pray, action. Mimpi, doa, dan bergeraklah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya panggil arsitek, tolong gambarin hotel. Di mana Ustadz? Nggak tahu, gambarin dulu. Karena saya pengen lihat seperti apa hotel saya nanti. Arsiteknya sahabat saya, dia mengerti betul impian saya. Saya gambarin Ustadz, yakin pasti jadi. Ternyata nggak jadi-jadi. Tapi kaget sekali saya ketika habis lebaran haji, saya silaturahim ke rumah saudara saya. Di sana kemudian saya berkenalan ulang dengan saudara saya sendiri. Apa dia bilang? Ustadz, saya punya hotel dekat bandara. Terjadilah kemudian malam itu transaksi. Ternyata Allah mempermudah pekerjaan saya. Allah tidak mau saya repot-repot, Pak, berdebu tangan ini. Allah tidak mau repot-repot saya berada di depan wali kota mengurus izinnya. Allah tidak mau saya berhadapan dengan warga juga mengurus izinnya. Nah, Allah pengen Allah yang selesaikan. Yusuf Mansur yang kemudian menikmati. Begitu saya datang, dak 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 dak, subhanallah, hotelnya sudah jadi. Impian inilah yang saya share kepada teman-teman semua. Hotel ini saya jual, saya bandrol dengan harga 150 miliar. 150 miliar itu saya bagi menjadi 15 lembar patungan usaha. Satu lembarnya 10 juta rupiah. Hotel ini insya Allah, apartemen ini insya Allah dijadikan hotel dan apartemen untuk haji dan umrah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membuat
ini hotel menjadi berkah seberkah-berkahnya. Salam hormat saya buat keluarga besar saudara-saudara semua. Ma'assalamah, mulai perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.